Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Siapa yang baca hadis? Hadis sekarang ke berapa? 22, 23, 24 ya? Berapa? Berapa? Hadis 20. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalamin nubuwah fasna ya. Baik. Hadis ke-21. Nah. Ya, siapa hadis ke-21? Wassalam. Hadis ke-21. Ayo. Siapa hadis ke-21? Sukri. Ayo, siapa? Hadis ke-21. Pendek saja nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Amin Wakila Al-Amr Sufyan Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala Qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Nah. 21. Radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Araita idza sallaitu maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlatul halala wa haramtul harama wa lam azid dzalika ghayra ahadin adkhul jannah
Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'na ahramtul harama fa ijtanabtuhu. Wa ma'na halaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hilyah. Hadis 23. Hadis ke-23 An-Malik Abi Malik Al-Ansari Al-Haris Al-Harith bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'i wa tamla'u ma baina samai wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun wal haya'u was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika fa kullun nasi yaudu fabai'u nafsahu Pemuktiwa al-mubiwa wa muslim. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Kita masuk pada al-hadisur rabi' wal ishrun. Hadis ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Jundub ibn Junadah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jal, annahu qala, bahwa Allah azza wa jalla berfirman. Ini disebut hadis apa? Hadis qudsi. Jadi kalau Nabi meriwayatkan hadis dari Allah, maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Ya, kalau hadis yang merupakan ucapan Nabi namanya hadis nabawi. Kalau hadis ucapannya Allah, firmannya Allah, namanya hadis qudsi. Iya. Allah berfirman, hadisnya lumayan panjang. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan orang yang dizalimi belum rela, maka dia akan menuntutnya pada hari kiamat. Dia akan menuntutnya pada hari kiamat. Maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah telah jadikan hal tersebut haram di antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka minta hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Ini menunjukkan kepada kita hidayah itu di tangan Allah. Oleh karenanya minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah itu at-taufiq wal ilham. Inilah hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh makhluk, hatapun dia adalah seorang nabi. Dan ada hidayah yang kedua, namanya hidayatul irsyad, hidayah memberikan bimbingan kepada orang lain. Hidayah semacam ini itu dimiliki oleh setiap para ulama, dan yang terdepannya adalah para nabi dan para rasul. Dia yang menunjuki orang kepada jalan yang benar, dia yang menjelaskan kepada manusia mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Nah, kemudian
Allah Subhanahu wa taala tu'imukum, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu dalam keadaan kelaparan kecuali orang yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Iya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian dalam keadaan telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian kepada kalian. Iya, maka ini hadis memberikan faedah kepada kita agar kita meminta hanya kepada Allah, walaupun dalam urusan dunia, dalam hal makanan, minuman, pakaian, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Karena hakikatnya yang memberikan makanan, minuman, dan sampai pakaian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain kita berusaha, selain kita bekerja, maka jangan lupa meminta kepada Allah. Maka seseorang diperbolehkan dia minta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberi rezeki, berikan rezeki kepada saya. Nah, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan pakaian. Iya. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan bersalah malam dan siang, siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka daripada itu mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya setiap dari manusia tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, itu pasti pernah berdosa. Iya. Maka tidak ada seorang pun yang lepas dari yang namanya dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut dari kita bukan tidak pernah berbuat dosa, tetapi yang Allah tuntut dari kita, kalau kita jatuh dalam perbuatan dosa, maka kita segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah mengampuni semua dosa. Ini dalil bahwasanya hatta kesyirikan pun diampuni oleh Allah, asalkan seseorang itu bertaubat sebelum dia meninggal. Adapun ayat innallaha la yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kata para ulama, ini kalau dia meninggal belum bertaubat, Allah tidak ampuni. Tetapi kalau dia sebelum meninggal dia bertaubat dari kesyirikan, maka ayat ini berlaku, hadis ini berlaku. Innallaha atau wa ana aghfirud dzunuba jami'an, aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, dan kalian tidak akan bisa memberikan suatu manfaat kepadaku, karena manfaat dan mudarat itu di tangan Allah. Sampai Nabi pun tidak memiliki hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengatakan hal yang demikian, bahwa la amliku li nafsi naf'an wala darra illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki suatu manfaat terhadap diriku, tidak pula suatu mudarat, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas diriku. Nah, kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andaikan orang pertama sampai orang terakhir dari kalian,
dari kalangan manusia maupun jin. Mereka semuanya berkumpul di dalam hati orang yang paling bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syai'a, maka hal tersebut tidaklah menambah sedikit pun pada kekuasaanku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andaikan orang pertama sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin, mereka berada dalam hati orang yang paling fajir sekalipun, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah itu tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Terus bagaimana? Mengapa kita harus beribadah kepadanya? Kita beribadah kepada Allah karena kita yang butuh kepada ibadah tersebut. Karena kalau kita beribadah, manfaatnya bukan kembali kepada Allah, tapi manfaat ibadah itu terpulang kepada kita. Ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya karena Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Bersamaan dengan itu, manusia kadang tidak memahami, dikiranya bahwa kita diperintahkan beribadah karena Allah butuh ibadah kita. Tidak. Sekalipun manusia di dunia ini kafir semuanya, andaikan seperti itu, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Dan seandainya manusia di dunia ini beriman semuanya, tidak ada yang kafir, niscaya hal tersebut tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Kenapa jamaah? Karena memang Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Makanya yang butuh kepada Allah itu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun. Kalian adalah hamba yang butuh kepada Allah. Kalian itu hamba yang fakir, sementara Allah adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan orang yang pertama sampai orang terakhir dari kalian, dari kalangan manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di atas satu tempat yang tinggi, fasa'aluni, lalu mereka minta kepadaku semuanya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, niscaya aku akan beri semua yang mereka minta, ma naqasa dzalika mimma indi, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hanya seperti itu saja berkurangnya, kalaupun berkurang. Coba kalau kita ada lautan, kita celupkan jarum, kemudian kita angkat, mungkin ada yang menetes sedikit, apakah mengurangi air laut itu? Tidak akan mengurangi. Begitulah kalau kita minta kepada Allah, jangan khawatir, jangan ada yang berpikir, oh terlalu banyak permintaanku ini, jangan sampai permintaanku terlalu banyak tidak akan dikabulkan oleh Allah, jangan sampai nanti Allah kerepotan. Subhanallah, sekalipun kau minta dan seluruh manusia di dunia ini meminta dalam waktu yang bersamaan, dalam permintaan mereka yang berbeda-beda, Allah mampu mengabulkannya, dan itu sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, inilah amalan-amalan kalian, usiha lakum, aku telah hitung untuk kalian, thumma uwafikum iyaha, kemudian aku berikan balasan hal tersebut untuk kalian. Faman wajada khaira,
maka siapa yang mendapati kebaikan falyahmadillah, maka hendaknya dia puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati selain daripada itu fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya, maka lafaz yang terakhir ini memberikan faedah kepada kita bahwa setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini itu sudah dihitung sama Allah, entah amalan baik atau amalan yang buruk, tidak ada satupun yang luput dari Allah. Malaikat akan mencatat secara detail apapun yang kita lakukan. Nanti di akhirat semuanya tercatat, bahkan terhadap amalan yang mungkin pada hari ini sudah kita lupakan. Mungkin ada amal maksiat yang pernah kita lakukan 10 tahun yang lalu, kita sudah lupa. Di akhirat Allah tulis dan Allah sudah ingatkan kita terhadap perbuatan buruk yang dulu kita lakukan. Itu tercatat secara detail. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, setiap yang dicatat oleh Allah, kalau tidak diampuni oleh Allah, Allah akan berikan balasan dengan balasan yang setimpal. Oleh karenanya, kalau dia mendapati kebaikan dari balasan Allah, maka pujilah Allah, karena itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi barang siapa yang mendapati selain daripada itu, dia mendapati kejelekan, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Sebab kenapa? Karena dia sendiri yang memilih untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri yang dahulu adalah orang yang banyak lalainya, banyak berbuat maksiat dan tidak peduli dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-24. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, al hadithul khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidha anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga, beliau bercerita bahwa ada beberapa manusia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengadukan sesuatu kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya mereka pergi memborong pahala-pahala yang sangat banyak. Mengapa bisa begitu? Mereka jelaskan, yusalluna kama nusalli. Ya Rasul, mereka solat sebagaimana kami solat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami ya Rasul, kami orang miskin, kami tidak bisa bersedekah. Subhanallah. Jadi sahabat mereka iri kepada orang-orang kaya, bukan karena mereka cemburu dengan harta mereka, bukan, tetapi mereka cemburu karena tidak bisa beramal, yaitu menyedekahkan harta. Kenapa? Mereka orang miskin. Nah, sementara sedekah itu bernilai pahala. Nah, kami ya Rasul, kami tidak bisa bersedekah. Orang kaya mereka bisa bersedekah. Subhanallah. Jadi mereka keluhkan kepada Nabi, bukan mereka keluhkan karena diri mereka miskin, tidak bisa beli apa-apa, bukan karena itu. Tetapi yang mereka keluhkan, mereka tidak bisa beramal sedekah. Subhanallah. Adapun karena perkara dunia, mereka tidak iri kepada sahabat yang kaya. Kenapa? Karena para sahabat sudah ditanamkan oleh Nabi SAW bahwasanya kemuliaan itu bukan terletak pada harta. Orang boleh punya harta melimpah ruah, orang boleh punya mobil mewah, punya rumah yang bertingkat, tetapi kemuliaan bukan diukur dari situ. Kemuliaan itu dengan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Andaikan para hadirin
bahwa kemuliaan itu diukur dengan harta benda, niscaya Nabi akan dijadikan orang yang paling kaya, ya kan? Sementara itu Nabi SAW pernah 3 bulan berturut-turut dapurnya tidak mengeluarkan asap. Diceritakan oleh sahabat, tidak mengeluarkan asap, artinya apa? Tidak ada yang bisa dimasak. Kalau sekarang ini kita tidak bisa masak di dapur, kita masih bisa beli di luar. Nabi tidak ada seperti itu. Tidak bisa masak di dapur artinya tidak ada makanan dan tidak bisa beli di luar. Lantas sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang menghidupi kalian kalau begitu? Kalian makan apa?" Kata Nabi SAW, "Aswadan, yang menghidupi kami 2 yang hitam, yaitu kami selama 3 bulan cuman makan air putih, cuman makan kurma dan air putih saja. Itu yang kami makan." Subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kemuliaan itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Nah, justru banyak orang yang terfitnah gara-gara hartanya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu mengendalikan hartanya, bukan dia yang dikendalikan hartanya. Karena orang itu terhadap harta tidak keluar dari 2 golongan. Ada orang yang dikendalikan hartanya, yang dia menjadi budak bagi hartanya. Ada orang yang dia kaya tapi dia yang mengendalikan hartanya, dia tidak mau menjadi budak harta. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, para sahabat, mereka punya jiwa-jiwa yang seperti itu. Mereka tidak mengeluhkan diri mereka karena mereka miskin, tidak. Tetapi mereka mengeluhkan kepada Nabi, mereka tidak bisa beramal, yaitu beramal sedekah. Nah, maka mereka mengadukan hal ini kepada Nabi. Maka Nabi pun menjawab, "Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Wah, apa itu? Para sahabat memahami yang namanya sedekah itu ya dengan memberikan harta. Ternyata Nabi mengajarkan sedekah itu bukan sebatas harta saja. Kata Nabi SAW, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Nahi mungkar juga adalah sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian, itu pun adalah sedekah. Itu pun adalah sedekah. Para sahabat bertanya dengan yang terakhir ini, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lantas dia dapat pahala? Bagaimana bisa? Maka kata Rasulullah, membuat perumpamaan, membuat kias, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaiha fiha alaysa akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana menurut kalian kalau dia meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah dia dapat dosa? Ya betul, dia dapat dosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal. Demikian pula kalau dia letakkan pada yang halal, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa sedekah itu ada 2. Ada sedekah bimalin dengan harta, dan ada sedekah bi ghairi malin dengan selain harta. Dengan selain harta. Dan sedekah selain harta itu terbagi menjadi 2. Ada sedekah yang manfaatnya kembali pada diri kita, dan ada sedekah yang manfaatnya kembali pada diri kita dan pada orang lain. Kalau sedekah yang selain harta, yang kembalinya pada diri kita saja, seperti berzikir, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini sedekah. Ini apa? Ini sedekah, dan itu terbatas pada diri kita. Dan ada sedekah yang manfaatnya bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Apa itu? Amar ma'ruf
nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu sedekah kepada orang lain. Demikian pula mendatangi istri. Nah, itu kan sedekah kepada istri. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita pahami sedekah dengan mana ini, menunjukkan bahwa semua orang mampu bersedekah, ya kan? Sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak bisa bersedekah. Orang miskin pun bisa bersedekah. Kenapa? Sedekah itu tidak terbatas pada harta. Kamu bisa bersedekah dengan bertasbih, kamu bisa bersedekah dengan bertahmid, bertahlil, bertakbir. Kamu bisa bersedekah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu bisa bersedekah dengan menyampaikan dakwah kepada orang lain. Bahkan di antara sedekah yang paling utama adalah menyebarkan kebaikan, menyampaikan dakwah kepada manusia. Itu adalah sedekah yang paling utama. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa sesuatu yang sifatnya itu muamalat, terkadang kalau diniatkan itu bisa bernilai pahala. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, seseorang kalau mendatangi istrinya, iya, jangan hanya terbawa hawa nafsu, tetapi niatkan dalam hati apa? Mau bersedekah. Niscaya kau berhubungan dengan istrimu, kau dapat pahala. Tetapi kalau kau berhubungan dengan istrimu semata dorongan hawa nafsu, tidak masalah, boleh yang seperti itu. Tetapi apa? Tidak dapat pahala. Tetapi kalau kita niatkan, saya mau sedekah ini, maka kau dapatkan itu dan kau dapatkan apa? Kau dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang cerdas di dalam melakukan hubungan suami istri. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ya, yang namanya sedekah itu tidak terbatas pada sedekah harta, tetapi yang namanya sedekah itu sedekah dengan berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu pun bagian dari sedekah. Tetapi jangan menjadi alasan bagi kita, bagi orang yang diberikan kelebihan harta, oh kalau begitu Ustaz, tidak usah saya bersedekah dengan harta saya, cukup saya bertasbih saja. Oh, bukan seperti itu maknanya. Kalau kau memang diberikan keluasan, maka bersedekah dengan hartamu, itu yang paling utama. Nah, ini bagi orang yang memang tidak diberikan keluasan harta, apalagi yang bisa disedekahkan kecuali dengan bertasbih, kecuali dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali dengan cara berdakwah di jalan Allah. Itu yang mereka mampu lakukan, maka mereka bersedekah dengan caranya masing-masing. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Al-hadisus sadis wal ishrun. Hadis ke-26. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ini masih ada kemiripan dengan hadis sebelumnya, masih tentang sedekah. Setiap persendian yang ada pada manusia wajib atasnya sedekah. Pertanyaannya, berapa persendian yang ada dalam tubuh manusia? Ada berapa? 360 persendian. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, persendian manusia ada situna wa salasumi'ah wa situna mafsal. Ada 360 persendian. Dan ini termasuk dari alamah min alamatin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Iya, sewaktu itu belum ada penelitian tentang persendian manusia, tapi Nabi sudah menyebutkannya. Dan pada hari ini dibuktikan secara medis dalam ilmu kedokteran, memang persendian yang ada pada manusia jumlahnya 360. Nah, Nabi bersabda, setiap persendian dari manusia wajib atasnya sedekah. Berarti apa? 360 sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina snaini sadaqah. Taib. Kalau 360 persendian wajib untuk kita sedekahi, maknanya apa? Kita wajib bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari dan semalam. Mampu?
Mampu tidak? 360 kali bersedekah dalam sehari dan semalam. Itu konsekuensinya. Dan itu kewajiban. Itu kewajiban. Dari sisi mana kewajibannya? Dari sisi kesyukuran kita kepada Allah. Taib, saya tanya, mensyukuri nikmat Allah hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya wajib. Allah perintahkan, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian beribadah kepadanya. Nah, persendian itu nikmat atau bukan? Nikmat. Coba bayangkan kalau persendianmu kejepit, ada namanya saraf kejepit, apa yang terjadi? Atau mungkin persendianmu kegeser sedikit, apa yang terjadi? Susah bergerak itu, Pak. Nah, maka nikmat dari Allah, Allah berikan kita persendian yang masih normal seperti sekarang ini. Kalau begitu wajib kau syukuri, wajib kau bersedekah dalam sehari dan semalam sebanyak 360 kali. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bersedekah, berzikir, dengan sholat duha. Taib, Hasan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, wa yakfi dzalika raq'atani minad duha. Subhanallah. Andaikan tidak ada yang seperti ini, kerepotan kita, Pak. Betul tidak? Kata Nabi, cukup hal tersebut dengan kau sholat duha sebanyak 2 rakaat. Sudah mewakili 360 wajibnya kita bersedekah untuk persendian kita. Makanya kalau bisa jangan tinggalkan sholat duha. Sholat duha, Pak. Sholat duha itu kapan? Sholat duha itu kapan? Bermula dari matahari terbit sejarak 1 tombak. Awal mula disyariatkan sholat syuruk, nah itulah sholat duha. Dan sholat 2 rakaat sunnah syuruk, itulah sholat duha. Jadi kalau orang sudah sholat sunnah syuruk, maka sudah mencukupi bagi dia untuk sholat duha. Nah, batas akhirnya sampai kapan? Sebelum datang sholat zuhur. Sholat duha yang paling utama, kata Nabi SAW, hina tarmadul fisal, yaitu ketika anak-anak onta sedang kepanasan. Kapan itu anak onta kepanasan? Lihat di Arab, Pak. Kalau kita hitung pakai jam, sekitar jam 10 atau jam 11. Nah, itu anak-anak onta sudah kepanasan itu. Sekitar jam segitu. Nah, itu waktu sholat duha yang paling utama. Itu waktu sholat duha yang paling utama. Makanya sekali lagi saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada antum, jangan tinggalkan sholat duha. Memang sholat duha itu sunnah, Pak. Memang sholat sunnah dia, bukan sholat wajib. Tetapi itulah yang bisa mewakili kewajiban kita bersedekah terhadap persendian kita. Kita bisa memang bersedekah dengan yang lain. Antum berzikir, ya, berzikir sudah cukup kan? Sudah bisa juga. Antum zikir 360 kali subhanallah, sudah bisa. Ya, sudah bisa. Nah, kita berzikir dalam sehari semalam berapa? Banyak kan? Setiap sholat fardu, ya, ada 99 kali. Kali 5 berapa itu? Lebih 360? Lebih. Sudah cukup sebenarnya. Tapi dengan sholat duha juga sudah mencukupi. Nah, jadi sebenarnya banyak caranya untuk bisa bersedekah dengan 360 kali. Karena sudah zikir 1 kali, itu 1 sedekah. Kita ucap subhanallah, 1 sedekah. Alhamdulillah, 1 sedekah. Ya kan? Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Baik, kata Nabi, kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnain sedekah. Setiap hari ketika matahari terbit, kau damaikan 2 orang yang berselisih, maka itu sedekah. Jadi mendamaikan 2 orang berselisih, Pak. Ada 2 orang yang berselisih satu sama lain, kita berusaha untuk mendamaikan. Itu pun bernilai sedekah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu sangat luas perkaranya. Makanya Nabi dalam hal sedekah, Nabi memberikan 1 kaidah umum. Kayaknya sudah pernah kita catat hadisnya. Apa itu? Kullu ma'rufin sedekatun. Setiap ma'ruf, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ya kan? Nah, kalau dengan hadis ini, betapa banyaknya sedekah itu. Semua perbuatan ma'ruf. Ya, kita menghadiri undangan tadi itu, sedekah atau bukan itu? Atau kita yang disedekahi? Kita pun bersedekah juga, karena kita mendatangi undangan. Tetapi yang namanya sedekah itu bukan hanya terbatas makanan, minuman, harta, bukan. Kita datang ke undangan itu sedekah, walaupun tidak bawa amplop. Nah, ini para hadirin yang dirahmati.
dan dimuliakan oleh Allah. Iya, karena sedekah itu luas cakupannya. Sedekah itu luas cakupannya. Baik, kemudian kata Nabi, wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Kamu membantu seseorang, kamu angkatkan barangnya ke tunggangannya, ke hewan tunggangannya, atau kamu angkat dia ke kendaraannya, maka itu sedekah. Kalau kita melihat ada orang kesulitan bawa barang, ya, dia bawa barang, kita bantu dia, itu sedekah. Itu adalah sedekah, bantu orang lain. Nah, bantu saudaramu yang kesulitan. Jangan cuma dilihat-liatin saja. Kesulitan tahu dia. Nah, jangan cuma dibilang begitu, tapi apa, dibantu dia. Nah, ini orang kesulitan, kita bantu. Kita tidak mampu membantu dengan harta kita, mampu kita bantu dengan tenaga, kita sedekah dengan tenaga. Kita bersedekah dengan tenaga. Nah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Iya, kita berbicara dengan baik kepada saudara kita, dengan sopan, dengan ramah tamah, itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Dan setiap langkah yang kau langkahkan untuk menuju salat itu sedekah. Subhanallah. Setiap langkah, Pak. Langkah kaki kanan sedekah, langkah kaki kiri sedekah. Banyak enggak sedekah ini? Banyak enggak? Banyak. Ya kan? Makanya kalau misalnya tadi dikatakan, ya mungkin kita sedikit kaget, 360 sedekah ya, bagaimana caranya itu? Ternyata ya, sungguh dengan kita sekedar beramal, rutinitas yang kita lakukan, sholat 5 waktu sehari semalam, itu sudah bisa mewakili sedekah 360 kali. Tapi banyak dari kita tidak sadar kan? Banyak dari kita tidak sadar, itu sedekah. Nah, kemudian kata Nabi, wa tumitul adza anit tariqi sadaqatun. Kau singkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ada batu yang besar, kemudian kau tendang batu itu supaya dia ke pinggir, maka itu sedekah. Atau ada pecah beling, kemudian kau sapu ya dari jalan, kemudian dia ke pinggir, maka itu sedekah. Nah, kau singkirkan ada gangguan-gangguan dari jalan, maka itu adalah sedekah. Subhanallah. Maka hadis ini masih menerangkan hadis yang sebelumnya tentang luasnya makna sedekah. Dan sekali lagi kesimpulannya pada hadis yang pendek yang sudah kita hafalkan, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Nah, kalau rinciannya antum baca hadis ini. Ya, antum baca hadis ini, panjang ya kan? Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, satu hadis lagi. Al hadisus sabi' wal ishrun, hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari An-Nawas bin Sim'an, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsik. Sementara dosa adalah yang bergejolak di dalam hatimu, yang kau merasa bimbang dan ragu. Wa karihta ayattali alaihin nas. Dan kau tidak suka kalau orang lain memperhatikannya. Rawahu Muslim, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Wa an Wabisah ibnu Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad, qala, beliau berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, aku pernah mendatangi Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, ji'ta tas'alu anil bir, apakah kau datang kepadaku bertanya tentang amal kebajikan? Qultu na'am, kata Wabisah, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu, mintalah fatwa di dalam hatimu. Al-birru matama'annat ilaihin nafs, sebab kebajikan itu adalah yang menenangkan jiwa. Wa tama'anna ilaihil qalb, dan sesuatu yang menenteramkan dalam hati. Wal ismu mahaka fin nafs, sementara dosa itu adalah yang bergejolak di dalam jiwa. Wa taraddada fis sadar, dan membuat bimbang di dalam hati. Wa in aftakan nasu wa aftauk, sekalipun manusia memberikan fatwa kepadamu, mereka memberikan fatwa kepadamu akan kebolehannya. Kata Syekh rahimah, kata Imam Nawawi, hadisun hasan, hadisnya hasan, rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Kami meriwayatkannya dalam dua musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis yang terakhir ini Al-Wabisah, hadis Wabisah bin Ma'bad, ada kelemahan di dalam sanadnya. Sementara hadis An-Nawas bin Sim'an itu hadis yang sahih. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis
Nabi menyebutkan tentang dua hal. Definisi tentang kebajikan dan definisi tentang dosa. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Baik, apakah kebajikan itu terbatas kepada amal kebajikan? Tidak. Di sini Nabi hanya memberikan contoh saja, sekedar contoh. Kebajikan itu akhlak baik. Itu diantaranya. Bukan artinya kebajikan sebatas akhlak yang baik. Kalau mau tahu kebajikan, albir, baca surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebajikan itu bukan kamu malingkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal bir, tetapi yang namanya kebajikan disebutkan man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, keimanan. Itu pun termasuk kebajikan. Nabi tidak sebut di dalam hadis ini kebajikan adalah keimanan. Padahal di antara kebajikan adalah keimanan. Menunjukkan bahwasanya Nabi hanya sekedar memberi contoh. Kalau kebajikan secara luas, kita katakan kebajikan itu adalah semua yang diperintahkan dalam syariat, maka itu kebajikan. Luas tidak? Luas. Mencakup akhlak, mencakup keimanan, mencakup perkara akidah, mencakup perkara ibadah, mencakup perkara muamalah, itu semua kebajikan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perhatikan, Rasul menyebutkan definisi dosa. Sesuatu itu dosa hukumnya dengan kita mengetahui tandanya. Tandanya apa? Tandanya kalau kamu bimbang di dalam hatimu, itu tanda itu dosa. Kamu ragu terhadapnya dan kamu tidak suka kalau ada orang lain memperhatikannya, nah itu contoh dosa. Kata para ulama, ini bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Tapi kalau hatinya sudah kotor, dia melakukan dosa, tidak ada kebimbangan dalam hati, santai saja dia menenggak minuman keras, itu kan dosa kan? Tapi karena dia sudah terbiasa dengan dosa itu, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya, santai saja dia. Ini menunjukkan hatinya sudah mati. Tapi kalau hatinya masih hidup, kalau dia melakukan dosa, pasti dia akan merasa apa? Gundah di dalam hati ini. Pasti akan merasakan apa? Sesuatu yang bergejolak di dalam hati ini. Dan kamu tidak akan suka kalau ada orang lain memperhatikannya. Itu tanda hatimu masih sehat. Tandanya hatimu masih sehat. Kenapa? Kau masih bisa mengindikasi itu dosa. Beda kalau hatinya orang sudah mati. Dia melakukan dosa, santai saja dia. Bahkan di tengah jalan, di pinggir jalan, ada orang perhatikan dia tidak peduli. Hatinya sudah mati. Nah, dan ini sangat berbahaya bagi diri seseorang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ulama rahimahumullah menyebutkan dosa itu sesuatu yang tidak akan menenangkan hati kita. Itu cirinya dosa. Ini kata para ulama, kalau perkaranya memang belum jelas. Beda kalau memang perkaranya sudah jelas, nggak usah lagi ada keraguan. Bedakan antara was-was dengan sesuatu yang bergejolak dalam hati terhadap sesuatu perkara yang kamu masih ragu. Maksudnya begini, ada sesuatu permasalahan, hukumnya sudah jelas. Hukumnya apa? Hukumnya halal, hukumnya diperintahkan. Kalau kamu merasakan bergejolak dalam hati, itu bukan ciri dosa, itu was-was dari syaitan. Itu apa? Was-was dari syaitan. Misalnya begini, kamu sudah berwudu, kita sudah berwudu, kemudian muncul was-was, jangan-jangan, itu dari syaitan. Bukan dosa itu dari syaitan. Bedakan. Kenapa? Yang kita kerjakan itu jelas ibadah, berwudu. Tetapi yang kalau kita kerjakan ini bukan hal yang jelas, kita masih samar. Nah, ini kira-kira bagaimana hukumnya? Saya takut kalau ada orang lain perhatikan saya. Nah, itu dosa itu. Ciri-ciri dosa begitu. Termasuk di dalamnya perkara syubhat. Termasuk di dalamnya perkara apa? Perkara syubhat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, sekalipun orang lain memfatwakan kepada dirimu, bolehnya hal tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang kalau melihat sesuatu dan dia ragu, hendaknya dia tinggalkan. Hendaknya dia apa? Tinggalkan. Nah, kenapa? Karena dia tidak tenang dengan hal tersebut. Iya, dan seseorang itu dia memilih kepada hal yang menenteramkan dan menenangkan jiwanya. Nah, makanya kalau ada ulama berbeda pendapat, ulama mengatakan begini kaidahnya, al-khuruju min khilafil ulama mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu hal yang disunnahkan. Itu hal yang dituntun
Itu hal yang dituntunkan. Kenapa? Karena kalau kita berada dalam khilaf para ulama, maka kita akan ragu-ragu. Jangan sampai perbuatan kita ini salah. Betul tidak? Nah, kalau bisa keluar dari khilaf ulama. Beda kalau perkaranya sudah jelas, tidak perlu lagi ragu. Dan yang menyelisihinya tidak perlu dipandang. Ada orang misalnya menyelisihi perkara ketika sholat, ada yang bersedekap, ada yang menjulurkan tangannya tidak bersedekap. Hadis tentang bersedekap itu jelas, ya kan? Tidak perlu ragu lagi. Tidak perlu ragu lagi. Yang keliru itu yang tidak bersedekap. Ketika apa? Ketika sholat, iya. Ketika membaca surat, dia bersedekap. Beda kalau misalnya bangkit dari sujud, apa bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Maka khilafnya itu memang mu'tabar. Ada yang bersedekap, ada yang irsal. Itu mu'tabar. Itu diperhitungkan. Silahkan mau bersedekap, mau apa? Mau irsal. Tapi kalau misalnya kita takbiratul ihram, Allahu akbar, ini sedekap, tidak mengirsalkan tangan. Nah, itu jelas dalilnya. Dalilnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, jelas sekali. Nah, itu tidak perlu lagi diragukan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-27. Kita sudah sampai hadis yang ke-27. Besok subuh insyaallah taala antum setorkan ini, dan insyaallah taala bagi ikhwan yang sudah hafal ya hadis Arba'in An-Nawawi, silakan nanti setor namanya kepada saya akan buatkan ijazah. Iya, saya buatkan ijazah. Dan bagi yang hafal lebih dari setengahnya, insya Allah sudah bisa dapat ijazah. Tetapi alangkah baiknya kalau antum hafal semuanya. Ya, jadi kalau sudah dapat 21 ke atas, insya Allah sudah bisa dapat ijazah. Tetapi kalau hafal 42, alangkah baiknya. Ya, siapa yang sudah hafal 42 hadis? Ada tidak? Ada tidak? Hafal 42 hadis? Taib, setengahnya ada tidak? Angkat tangan, jangan malu-malu. Taib Supardi. Siapa lagi? Siapa lagi? Subhan. Siapa lagi? 2 orang. Pak Salam? Pak Salam sudah hafal berapa? Taib, hafalkan lebih dari setengah ya. 21 lebih. Itu paling minimalnya, ya. Paling minimalnya itu supaya insyaallah kami tuliskan ijazah. Ijazahnya pakai bahasa Arab. Ya. Ijazahnya pakai bahasa Arab insyaallah taala. Nah. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini mungkin yang bisa kami paparkan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.